Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dalam banget, yaitu soal pencarian hidayah atau petunjuk ilahi. Kita akan bedah, kenapa sih dalam sebuah perjalanan spiritual, proses atau jalannya itu seringkali jauh lebih penting daripada tujuannya itu sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gitu? Rasanya tuh udah pegang peta, udah tahu semua aturannya, tapi kok tetap aja merasa tersesat. Bingung harus melangkah kemana. Nah, perasaan inilah yang sering jadi titik awal dari banyak perjalanan spiritual kita. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu hidayah ini sebagai semacam misteri ilahi. Ini adalah sebuah anugerah yang uniknya nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya, tapi kita tetap diperintahkan untuk terus mencarinya. Jadi, apa sih hidayah itu? Sederhananya, ini tuh petunjuk, rambu-rambu atau sebuah arah. Ini adalah anugerah murni, tapi disitulah letak misterinya. Bahkan seorang Rasulullah pun kan nggak bisa menjamin hidayah untuk pamannya sendiri. Jadi tugas kita ya berusaha, ikhtiar, tapi hasilnya, nah itu ada di luar kendali kita. Dan kutipan ini ngejelasin kenapa bisa begitu. Misteri ini tuh sepertinya memang disengaja, supaya kita nggak merasa sombong, supaya kita sadar kalau kita ini nggak mengendalikan segalanya. Ujung-ujungnya, ini menuntun kita untuk berserah diri. Selanjutnya, kita masuk ke sebuah analogi yang keren banget, analogi bandara. Ini akan menjelasin perbedaan krusial antara sekedar tahu dan beneran melakukan. Kebingungan kita sering banget berakar di sini nih. Nah, ini dia jebakannya. Banyak orang percaya bahwa sekedar tahu aturannya, contohnya hafal Al-Quran, itu udah cukup untuk dianggap mendapat petunjuk. Padahal kan menghafal peta itu beda banget sama melakukan perjalanannya. Coba deh bayangin, Anda dikasih petunjuk yang super detail untuk jalan-jalan di bandara di Turki. Keluar Garbarata, turun lift pertama, belok kiri, jalan lurus, cari antrian bea cukai internasional, dan seterusnya. Anda bisa loh hafal semua ini di luar kepala. Tapi pertanyaannya, apakah dengan menghafal semua petunjuk itu, Anda benar-benar sampai di Turki? Tentu saja enggak kan? Pengetahuan, kalau nggak diikuti dengan tindakan, ya jadi nggak ada gunanya sama sekali. Dari sini, kita sampai ke poin kunci yang ketiga. Hidayah itu butuh aksi. Petunjuk itu sifatnya nggak pasif. Ia baru menjadi berguna saat kita benar-benar mulai bergerak. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini. Hidayah itu bukan cuma sekedar rambu-rambu penunjuk jalan. Hidayah adalah tindakan yang Anda ambil setelah Anda melihat rambu-rambu itu. Saat Anda mulai melangkah, nah disitulah jalan di depan akan jadi semakin jelas. Rasa takut dan ragu-ragu itu muncul karena kita belum bergerak. Kutipan ini menjelaskan bahwa obat dari kelumpuhan akibat keraguan adalah dengan mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Semakin Anda bertindak, semakin Anda yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Oke, poin keempat ini akan membawa kita pada pergeseran cara pandang yang paling penting. Fokus pada jalannya, bukan pada tujuannya. Coba diperhatikan baik-baik. Doa yang paling sering kita ulang dalam Islam, Ihdinas Sirotol Mustaqim, itu mintanya apa coba? Unik banget. Doa ini nggak minta tujuan akhir seperti surga. Doa ini secara spesifik meminta jalan yang lurus. Artinya, kita diminta untuk fokus pada perjalanannya, pada prosesnya. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kalau kita fokus pada tujuan akhir, yang ada malah cemas. Mentalitasnya jadi lulus atau gagal. Kita jadi gampang menghakimi posisi orang lain. Oh, dia di depan, saya di belakang. Tapi sebaliknya, kalau fokusnya pada jalan, itu akan menumbuhkan kepercayaan pada proses dan membangun rasa kebersamaan. Karena kita semua ini kan sesama musafir di jalan yang sama. Analogi pelatih sepak bola ini bikin konsepnya jadi gampang banget dipahami. Pelatih yang baik kan, gak cuma teriak-teriak menyuruh pemainnya menang. Dia bilang, udah, jangan khawatir soal menang. Mainkan saja permainannya dengan benar. Percayai prosesnya. Tentu saja, kita nggak harus menempuh perjalanan ini sendirian. Makanya, poin kelima adalah tentang bagaimana kita menemukan GPS manusia untuk menuntun kita di jalan ini. Punya peta itu bagus, tapi terkadang cara terbaik untuk menemukan jalan adalah dengan bertanya kepada penduduk lokal yang sudah mengenal medannya. Mencari orang yang berilmu dan bisa kita percaya adalah bagian yang sangat penting dari prosesnya. Mereka inilah GPS manusia kita. Dan ternyata, doa yang sama tadi juga memberitahu kita siapa yang harus diikuti, yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan kaum yang soleh.
Jadi, langkah pertama yang paling praktis itu bukanlah mencoba memahami segalanya sendirian. Langkah pertamanya adalah menemukan seseorang yang bisa Anda percayai untuk diikuti. Carilah seorang guru atau pembimbing untuk memulai perjalanan Anda. Jadi, setelah semua ini, kita kembali ke inti pesannya. Perjalanan lebih penting daripada tujuan. Pertanyaan untuk kita renungkan sekarang adalah, di jalan ini, apa langkah Anda selanjutnya?